Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Pada hari ini kita akan berjumpa kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini Ananda kita belajar sebuah materi yang berjudul Berkompetisi dalam Kebaikan dan Etos Kerja. Nah, Ananda, pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan juga bagaimana yang dimaksud dengan Bapak sudah memberikan juga tujuan pembelajaran kita terkait dengan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, perlu Anda ketahui, dalam perjalanan hidup kita seringkali dihadapkan pada persaingan. Namun, bagaimana jika persaingan ini dibumbui dengan nilai-nilai luhur dan etos kerja yang kuat? Nah, simak pemaparan berikut untuk memahami konsep berkompetisi dan kebaikan dan juga etos kerja, bagaimana hal ini dapat membentuk karakter Ananda nanti, karakter kita dalam membawa kita menuju kesuksesan yang bermakna. Nah, Ananda, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi berkompetisi dalam kebaikan. Apa itu berkompetisi dalam kebaikan? Berkompetisi dalam kebaikan berarti berupaya untuk menjadi yang terbaik dalam hal kebaikan dan amal soleh. Nah, ini bukan tentang mengalahkan orang lain, melainkan tentang untuk melampaui diri sendiri untuk mencapai potensi terbaik dalam kebaikan. Nah, bagaimana wujud yang perlu kita siapkan? Yang pertama tentu motivasi, dorongan dalam diri kita, niat dari dalam niat dan semangat yang membentuk diri kita supaya terus melakukan kegiatan berkompetisi dalam kebaikan. Ya, kemudian bagaimana caranya? Melalui tindakan positif dan melakukan dengan cara hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu tujuannya mencapai kesempurnaan moral dan spiritual serta meningkatkan kualitas hidup. Nah, kemudian Ananda, apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya yaitu Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Nah, Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 ini, Allah mengajak kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu fastabiqul khairat. Nah, kemudian tentang etos kerja, Allah juga menggambarkan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 105. Ayat ini menekankan pentingnya mencari ridho Allah melalui amalan-amalan soleh. Nah, kemudian pentingnya etos kerja dalam berkompetisi. Nah, etos kerja yang kuat merupakan pondasi penting dalam berkompetisi dalam kebaikan. Tanpa etos kerja, niat baik akan sulit untuk diwujudkan. Nah, ini bisa kita lihat gambar piramid berikut ini. Yang pertama, nomor 5 itu ada motivasi. Nah, jadi dasar pondasi yang pertama itu yang perlu kita kuatkan adalah motivasi diri kita. Nah, sehingga apa? Dengan adanya motivasi nanti muncullah kerjasama, kemudian ketekunan, disiplin dan keseimbangan diri kita dalam kehidupan dan juga dalam dunia bekerja. Nah, kemudian apa saja contoh ataupun bentuk berkompetisi dalam kebaikan? Nah, bisa kita lihat Ananda, yang pertama pendidikan. Berlomba mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, kemudian kesehatan. Memperhatikan kesehatan diri dan menjalankan gaya hidup yang sehat ini juga berkompetisi dalam kebaikan. Kemudian juga kemanusiaan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan untuk membantu orang lain ini juga bagian dari berkompetisi dalam kebaikan. Nah, kemudian Ananda, eh, peran individu dalam berkompetisi kebaikan. Nah, setiap individu memiliki peran penting dalam mewujudkan kompetisi dalam kebaikan. Nah, kita dapat memulai dengan melakukan hal-hal sederhana. Seperti apa? Contohnya kita berdoa. Setiap sholat kita rajinlah berdoa, memperbanyak doa kita. Agar apa? Agar kebaikan-kebaikan terus menyertai diri kita. Kemudian apa? Belas kasih.
Nah, belas kasih ini menunjukkan kepedulian terhadap orang yang membutuhkan. Ini juga bagian dari berkompetisi dalam kebaikan. Kemudian belajar, mencari ilmu, pengetahuan yang bermanfaat, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini bagian dari berkompetisi dalam kebaikan. Nah, kemudian setiap melakukan kebaikan, tentu kita memiliki tantangan dalam kehidupan ini, apapun itu. Nah, apa tantangan dalam berkompetisi kebaikan? Yang pertama, ego. Nah, ego adalah emosi diri kita. Jadi melepaskan ego mengingatkan bahwa kita sama di mata Allah. Jadi tidak ada kesombongan dalam diri kita. Yang kedua, kesombongan. Menghindari sikap sombong dan menghargai prestasi orang lain. Nah, ini akan memunculkan ketika kita ada sombong dalam diri, maka ini adalah tantangan dalam berkompetisi dalam kebaikan. Kemudian iri hati. Iri hati ini memupuk rasa dengan menjauhkan iri hati ini memupuk rasa syukur dan menghilangkan rasa iri terhadap prestasi orang lain. Terkadang ya Ananda ya, kita ketika teman mendapatkan juara kelas, ketika teman mendapatkan nilai terbaik, kita sudah mulai iri. Nah, ini akan menghalang kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kemudian Ananda, lalu bagaimana strategi kita mengembangkan etos kerja dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama adalah motivasi. Ya, motivasi ini memang suatu hal yang perlu ditanamkan dalam diri. Menetapkan tujuan yang jelas, mencari motivasi dari sumber yang positif. Nah, kemudian setelah muncul motivasi, lalu disiplin diri, ini perlu juga. Untuk apa? Membangun disiplin diri dengan menjalankan jadwal yang teratur. Misal, jadwal kita kerja ya kerja, jadwal kita sholat ya sholat, jadwal kita tidur ya tidur. Jadi harus disiplin terhadap diri agar menumbuhkan etos kerja yang baik dalam dunia pekerjaan kita nantinya. Kemudian manajemen waktu, mengelola waktu dengan bijak untuk memaksimalkan produktivitas. Nah, ini penting juga Ananda. Kenapa? Karena dengan adanya manajemen waktu dalam diri kita akan menimbulkan kita untuk bekerja dengan disiplin. Kemudian Ananda, apa hasil dari semua itu? Hasil dari berkompetisi dalam kebaikan yang pertama tentu kita akan memperoleh kebahagiaan, menemukan ketenangan hati dan kebahagiaan yang bermakna. Kemudian keberkahan. Setiap yang kita lakukan itu bernilai kebaikan akan mendatangkan keberkahan, mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kesuksesan. Orang yang melakukan etos kerja yang baik, kemudian selalu berkompetisi dalam kebaikan, maka memperoleh kesuksesan dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu Ananda, untuk kesimpulan dan refleksi diri kita, berkompetisi dalam kebaikan dengan etos kerja yang kuat adalah jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Mari kita refleksikan diri kita Ananda dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan peran kita di dunia ini. Baiklah Ananda, itulah pelajaran kita hari ini tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi Ananda, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.